Ada putusan MK nomor 104 itu yang menjelaskan bahwa, sekarang untuk penyelesaian administrasi, Bawaslu itu bukan hanya merekomendasikan, tapi merubah menjadi putusan. Apa sih Pak kewenangan Bawaslu dalam sengketa pemilu Pak? Nah, yang mudah-mudahan harapan saya sih, ini mungkin harapan semua, di pemilu yang akan datang itu, bagaimana pemilu itu bisa menjadi pemilu yang jujur dan adil. Walaupun kita tidak bisa memungkiri yang namanya pelanggaran pasti ada. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di Optimis Season 2 Episode 2. Obrolan tiap Kamis Bawaslu Kota Bandung. Optimis ini hadir sebagai ruang diskusi santai, informatif, dan terbuka di mana kita bisa sama-sama belajar bagaimana peran kita sebagai masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi di Kota Bandung. Perkenalkan, nama saya Putri, saya staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bandung yang akan menemani obrolan hari ini. Oke, untuk episode 2 ini telah hadir bersama kita Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bandung. Beliau adalah Bapak Muhammad Sopian. Kita bisa sapa Bapak Sopian. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Teh Putri baik? Alhamdulillah Pak, luar biasa baik sekali. Jadi di Optimis episode 2 ini Pak, kita akan berbicara atau ngobrol terkait tupoksi dari HPS sendiri dan mungkin akan sedikit sharing atau mengulas terkait pemilu dan pemilihan kemarin yang sudah kita laksanakan sesuai dengan tupoksi dari divisi yang diampu oleh Bapak. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu Pak untuk pertama terkait Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa itu apa sih Pak gitu untuk sahabat-sahabat yang di rumah mungkin yang belum tahu? Oke. Mungkin ini informasi untuk sahabat-sahabat di rumah bahwa, di Bawaslu itu memang ada satu divisi yang memang khusus untuk, berbicara tentang hukum dan juga penyelesaian sengketa. Karena kan bagaimanapun ini merupakan 2 divisi yang disatukan. Divisi hukum dan juga divisi penyelesaian sengketa gitu kan. Kalau berbicara tentang divisi hukum, Bawaslu itu sendiri dalam divisi hukum itu mempunyai tugas untuk mengkaji seluruh aturan ataupun memang, penanganan pelanggaran misalnya. Karena kan pemilu kemarin dan juga pilkada itu banyak sekali penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandung. Nah, disitulah peran divisi hukum untuk mengkaji, penanganan pelanggaran yang masuk ke kita, apakah itu temuan dan juga laporan, apakah, pelanggaran tersebut memenuhi unsur formil dan material. Itu adalah tugas divisi hukum untuk mengkaji hal tersebut. Juga kita ada tugas untuk yang namanya advokasi hukum, bila mana memang, ada, kawan-kawan kita di pengawas ad hoc misalnya dia, ada permasalahan hukum, kita bisa mendampinginya seperti itu. Lalu juga kita mempunyai yang namanya, JDIH, karena kan kita selaku badan publik tentu saja mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan tentang aturan dan juga produk hukum apa saja yang memang ada di Bawaslu. Jadi kita mempunyai yang namanya JDIH itu sebagai tugas dari divisi hukum. Nah, berbeda lagi dengan tugas, divisi penyelesaian sengketa. Bagaimana kan sudah jelas bahwa divisi penyelesaian sengketa itu adalah menerima, memeriksa dan memutus segala, sengketa yang ada di, tahapan pemilu dan juga pemilihan. Nah, tentu saja apa saja yang memang eee, yang kita selesaikan dalam sengketa tersebut, tentu saja berkaitan dengan administrasi biasanya. Kita kan kemarin ada, yang namanya verifikasi parpol nanti untuk, pemilu nanti, ada juga, DCT dan lain-lain, itu yang bisa disengketakan dan didaftarkan ke Bawaslu Kota Bandung. Seperti itu secara garis besarnya, Teh Putri. Oke, berarti tadi Pak kalau berbicara terkait
salah satu tugas dari karena divisi hukum dan penyelesaian sengketa ini ada 2 menjadi 1 Mhm, kalau tadi kita menarik dari obrolan Bapak, berarti kan kalau di divisi hukum ini tadi saya sedikit, menyimak itu ada JDIH ya, Pak? betul. Mungkin JDIH ini adalah satu website atau apa-apa yang di dalamnya itu berisi selain produk hukum, kita tuh di situ bisa mengupload apa, Bawaslu Kota Bandung di JDIH itu? Jadi JDIH ini semua informasi ataupun produk hukum yang memang kita, keluarkan, dalam artian kita buat, apakah itu berkait surat keputusan, surat edaran dari Bawaslu Kota Bandung, itu wajib dicantumkan atau dituangkan ke JDIH ini. Jadi masyarakat memang bisa, eee, melihat atau, apa ya, ya intinya melihat di website JDIH tersebut, produk apa saja yang memang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Bandung khususnya, seperti itu. Berarti Bawaslu Kota Bandung juga, di non tahapan ini mungkin ya, Pak, kan Mhm. pada saat ini kan kita juga di luar tahapan ya, Pak, ya. JDIH ini tetap harus terupdate dong, Pak, Tetap ya? iya. Jadi mau tahapan, mau non tahapan itu tetap harus terupdate. Oke, nah setelah kita berbicara mungkin tadi mengenai hukumnya gitu, tadi Mhm. penyelesaian sengketa gitu, Pak. Mungkin banyak sahabat-sahabat di luar sana yang tidak tahu apa aja sih yang dilakukan di divisi penyelesaian sengketa. Tadi Bapak juga sudah menyinggung sedikit terkait pencalonan mungkin ya, Pak. Mhm. Mungkin apakah memang fokus di penyelesaian sengketa itu di pencalonan sajakah atau seperti apa, Pak? Apakah mulai dari verifikasi itu memang masuk di divisi penyelesaian sengketa atau gimana, Pak? Ya, kalau untuk, tentu kan kalau untuk proses pengawasannya, untuk Mhm. pengawasan dari verifikasi, mulai dari verifikasi dan juga pencalonan, partai politik ya, kita bicara masalah pemilu, itu tentu, menjadi tanggung jawab divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Dalam artian, divisi ini adalah PIC-nya untuk, mengawasi tahapan tersebut, gitu kan. Nah, bila mana memang dari, penetapan KPU sebagai penyelenggara juga, yang memang merugikan salah satu, calon misalnya, ya itu tugas dari Bawaslu mempersiapkan diri untuk menerima, eee, permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kota Bandung, seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Apa sih, Pak, kewenangan Bawaslu dalam sengketa pemilu, Pak? Oke. Sengketa pemilu itu kan sebenarnya, sengketa yang tidak bisa dilakukan oleh Bawaslu kan. Kita berbicara perbedaan antara sengketa proses pemilu dan juga sengketa pemilu. Tentu saja sengketa pemilu ini adalah kewajiban dari lembaga yang berbeda, yaitu adalah Mahkamah Konstitusi. Sudah jelas bahwa di sana tugas dan kewenangan Bawaslu sengketa pemilu itu hanya sebagai pihak terkait. Nah, ini pun, juga kan kemarin pun Ketua Mahkamah Konstitusi kan sudah menjelaskan juga bahwa Bawaslu merupakan mata dan telinga Mahkamah Konstitusi. Jadi, bagaimana kita menjelaskan apa saja yang kita awasi dari mulai tahapan sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh pemohon di Mahkamah Konstitusi, itu yang kita jawab kan sebagai pihak terkait. Nah, kita menjelaskan apa saja hasil pengawasan kita dan itu menjadi mata dan telinga bagi Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Berarti cukup berat ya, Pak, ya, kalau berbicara terkait divisi hukum, tugas dan tanggung jawabnya. Ya, Nah, langsung, apa saja sih, Pak, jenis sengketa yang ditangani oleh Bawaslu? jadi, ada beberapa, jenis sengketa yang memang diselesaikan oleh Bawaslu khususnya di divisi saya itu, tentu sengketa ini ada sengketa administrasi yang tadi saya dulu Oke. sebutkan bahwa memang ini terkait masalah, proses verifikasi dan juga, pencalonan misalnya itu tentu menjadi tugas dari, divisi sengketa gitu kan. Tetapi ada hal yang memang menarik menurut saya karena dulu kita kan hanya memberikan rekomendasi, Iya. putusan kita hanya rekomendasikan kepada Oke. KPU. Dengan dikeluarkannya, putusan baru nih, ada putusan MK nomor 104 itu yang menjelaskan bahwa, sekarang untuk penyelesaian administrasi, Bawaslu itu bukan hanya merekomendasikan, tapi merubah menjadi putusan.
Jadi apa yang kita putuskan di dalam, sidang ataupun, proses penyelesaian, sengketa itu menjadi putusan. Jadi kita tidak lagi memberikan rekomendasi kepada KPU, tetapi apa yang kita, putuskan itu harus segera ditindaklanjuti oleh KPU dan sudah berkekuatan hukum tetap, seperti itu. Dalam sengketa proses itu ada yang namanya sengketa antar peserta. Nah, jadi kalau memang kita di kota ini, melakukan, penyelesaian sengketa dengan mendatangkan dua dua para pihak lah ya tersebutnya, menyelesaikan dengan cara adjudikasi dan mediasi. Nah, untuk sengketa pemilu antar peserta ini memang menjadi kewenangan pengawas ad hoc di bawah kita, yaitu adalah Panwascam. Jadi misalnya ada satu, eh, sengketa antara dua calon, karena kan kemarin kita lihat bahwa banyak berseliweran, terkait masalah APK. Nah, ada yang satu menghalangi satu yang lainnya. Terus banyak pasangan calon ataupun, parpol yang protes gitu kan terkait masalah tersebut. Itu bisa diselesaikan oleh kawan-kawan kita di bawah, di Panwascam, seperti itu. Jadi kita memberikan mandat ke mereka untuk menyelesaikan, penyelesaian sengketa tersebut, seperti itu. Oh, oke. Berarti kalau kita berbicara terkait sengketa pemilu antar peserta ini bisa diselesaikan oleh Panwaslu di tingkat kecamatan. Betul. Lalu Pak, karena tadi kan kita ada beberapa contoh kasus mungkin ya Pak ya, untuk kemarin pemilu dan pemilihan terkait, sengketa antar peserta ini. Itu Pak, terjadinya maksudnya bisa diselesaikan langsung di hari yang samakah? Atau nanti bisa naik, misalkan tidak selesai di kecamatan misalkan ya Pak ya, tapi apakah bisa langsung naik dilaporkan kembali ke kota atau seperti apa Pak? Karena kan mungkin di sini sahabat-sahabat, Bawaslu juga tidak mengetahui ya Pak terkait hal seperti itu. Mungkin pasti banyak pertanyaan yang muncul, jika tadi seperti tadi ada APK yang tidak sesuai dengan tempatnya, mungkin jadi huru-hara kalau bahasa, gaulnya mungkin ya Pak ya. Jadi itu bisa selesai di tingkat kecamatankah atau harus nanti naik diselesaikan di tingkat Kota Bandung? Tentu saja itu harus segera selesai di tingkat kecamatan, karena kan seperti beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kan kita, pernah melatih mereka kan untuk menjadi mediator gitu kan. Dan juga setiap proses, tahapan untuk misalnya untuk, kegiatan ataupun tahapan pemilu 2009 nanti, tentu kita akan merekrut kembali Panwascam ad hoc, kita pengawas ad hoc, dan di sana pun memang ada kewenangan kita untuk memberikan pelatihan kepada mereka. Bagaimana menyelesaikan sengketa antar peserta ini secara cepat gitu. Jadi memang mereka, diwajibkan untuk selesai pada saat ini 3 hari sebenarnya kan, 3 hari untuk bisa selesai, bagaimana Panwascam ini bisa menyelesaikan, proses tersebut. Dan mereka juga bisa, menjalankan mediasi dan lain-lain, menyelesaikan sengketa ini harus sesuai dengan yang tadi kata Bapak sebutkan, ada surat mandat dari Bawaslu Kota Bandung. Oke. Nah Pak, berbicara mengenai sengketa ya Pak ya, tadi kan, Bapak juga berbicara mengatakan bahwa 3 hari. Nah, saya juga pengen tahu biar teman-teman di sini juga sahabat-sahabat tahu bahwa berapa lama sih Pak waktu Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa? Apakah waktunya sama, pemilu dan pemilihan? Mungkin kalau sahabat-sahabat di luar sana tidak tahu pemilihan, bahasa untuk sekarang itu pilkada itu pemilihan, teman-teman. Bisa dijelaskan Pak? Oke, ini kan sesuai pasal 143 Undang-Undang 1 2015, itu dijelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa, untuk di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu harus selesai dalam waktu 12 hari. Jadi diusahakan untuk proses adjudikasi, mediasi, dan sampai keputusan itu harus selesai dalam waktu 12 hari, seperti itu. Lama sih ya Pak, sebenarnya harusnya Sebenarnya, Bawaslu ini yang paling singkat, yang harus cepat. Gitu. Berbeda dengan, pengadilan kan butuh puluhan hari kan. Terus di Petun itu 21 hari. Di KI, Komisi Informasi itu 30 hari. Jadi, Bawaslu ini memang yang tergolong lebih harus cepat gitu.
Jadi menurut proses, penyelesaian sengketa cepat benar-benar cepat gitu ya Pak Benar-benar cepat waktunya. jadi Luar gitu. biasa sekali informasi yang didapat oleh Pak Kordif hari ini. Nah Pak, selain kita berbicara mengenai penyelesaian sengketa ya Pak ya, Bapak juga kan tadi sudah disinggung bahwa Bapak juga mengampu di divisi hukumnya juga ya Pak ya. Nah, seperti yang kita ketahui Pak, kita mengulas sedikit terkait hasil dari pemilu dan pemilihan ya Pak ya. Nah, biar sahabat-sahabat tahu juga Pak di sini sahabat-sahabat Bawaslu, apakah pada saat pemilu kemarin Bawaslu Kota Bandung mendapatkan permohonan, tadi kan Bapak berbicara kalau kita adalah mata dan telinga dari Mahkamah Konstitusi. Nah, apakah kemarin kita dapat permohonan tidak Pak di Mahkamah Konstitusi pada saat pemilu ya Pak ya? Oke. Untuk pemilu itu kita mendapatkan satu permohonan, maksudnya, ada yang salah satu, calon dalam, eee, legislatif, dia memohonkan untuk, diselesaikan di Mahkamah Mahkamah Konstitusi itu ada satu orang, satu partai, memang dia, mendaftarkan sengketa tersebut ke MK gitu. Jadi untuk Bawaslu Kota Bandung dalam PHPU itu ada satu. Oh, ada satu. Satu yang kita memang, selesaikan gitu. Oke. Nah, itu tuh terkait apa Pak permohonan yang diajukannya? Jadi, kita sebut, pemohon ya. Iya, iya. Jadi pemohon ini memang, atau pengadu ini memang merasa ada suara yang hilang. Oh, oke. Suara dia hilang dan suara dari partai lain itu, apa ya bahasanya, bertambah gitulah. Penggelembungan mungkin ya Pak Penggelembungan, bahasa. betul betul. Oke, oke. Ini berarti panjang ya Pak proses pada saat PHPU kemarin? Oh, sangat panjang karena memang kan tahapan proses yang namanya sengketa di MK kan bukan berbicara tentang masalah, penghitungan saja, Iya. bukan bicara tentang proses, pungut hitung, tapi kan kita Bawaslu ini harus, mengumpulkan semua data nih, sebuah data pengawasan dari seluruh divisi khususnya. Oke. Itu terkait masalah, pengawasan saat pencalonan misalnya, verifikasi yang tadi di awal. Terus kampanye, itu kan ada laporan pengawasannya. Juga terkait masalah, pengawasan saat tungsura, itu kan yang kita kolek gitu Iya, kan. iya. Itu yang menjadi jawaban kita, di Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait gitu. Berarti kalau pada saat pilkada kemarin atau pemilihan kemarin ada permohonankah Pak? Kalau pilkada itu tidak ada. Tidak ada. Jadi aman lah ya Pak ya? Cukup Alhamdulillah aman. capeknya pada saat pemilu kemarin. Ya, Kakak teh pun juga ngerasa Iya kayak gimana. betul sekali Bapak. Luar biasa membuat kita capeknya berlipat-lipat Pak. Lalu kedudukan Bawaslu tadi seperti yang Bapak katakan bahwa kita adalah pihak terkait, Mhm. di Mahkamah Konstitusi. Itu nanti Bapak pada saat di mahkamah itu berarti yang PHPU kemarin Bapak menjawab, majelis? Atau menjelaskan secara detailkah atau hanya menjawab pertanyaan saja Pak? Ya, kalau kita kan sebagai pihak terkait itu, jika diminta. Oke. Kalau misalnya misalnya, hakim itu, meminta kita menjelaskan terkait sesuatu hal, ya kita harus menjawabnya berdasarkan apa yang kita punya, yaitu adalah laporan hasil pengawasan. Jadi yang menjadi jawaban kita di Mahkamah Konstitusi yaitu adalah hasil pengawasan kita di lapangan, Oke. gitu. Oke, baik Pak. Tadi sudah cukup banyak, panjang kali lebar kita ngobrol ya Pak di hari Kamis ini gitu. Kalau kita berbicara terkait hukum dan penyelesaian sengketa itu sangat luar biasa berarti apa ya tugasnya dan tanggung jawabnya apalagi Bapak mengampu langsung 2, ada hukum dan penyelesaian sengketanya dan itu pun di beda tahapan mungkin ya Pak ya dan hukum ini juga tidak berbicara terkait di divisi hukum tapi mungkin juga ada berbagai pengkajian mulai dari penanganan pelanggaran ada dan lain-lain mungkin ya Pak itu ada dianalisis hukumnya gitu, dianalisis hukumnya mungkin ya Pak ya. Nah untuk di penyelesaian sengketanya pun mungkin padat gitu pencalonan, mulai dari verifikasi dan mungkin sampai ke tahap, penetapan, calon. Jadi selain tugas itu kita berharap sih, di divisi hukum dan penyelesaian sengketa ini kita bisa tetap
menjaga kewarasan ya Pak ya, pada saat nanti di tahapan yang akan datang. Mungkin apa sih Pak, harapan mungkin Pak atau, yang Bapak harapkan di pemilu yang akan datang atau pilkada yang akan datang? Ya tentunya untuk pemilu yang akan datang kita kan masih belum tahu ya, walaupun putusan MK, menetapkan bahwa untuk pemilu nasional dan pemilu lokal itu kan dilaksanakan di hari yang di jadwal yang berbeda gitu kan. Nah, yang mudah-mudahan harapan saya sih ini mungkin harapan semua, di pemilu yang akan datang itu bagaimana pemilu itu bisa menjadi pemilu yang jujur dan adil. Walaupun kita tidak bisa memungkiri yang namanya pelanggaran pasti ada. Ya bagaimana caranya kita selaku pengawas pemilu itu memberikan, ilmu dan juga memberikan, pendidikan kepada masyarakat terkait apa saja yang memang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat selaku pemilih gitu kan. Nah harapan saya pemilu ke depan itu bisa berlangsung secara jujur dan adil, itu aja. Oke baik, luar biasa sekali kita beri tepuk tangan untuk narasumber di obrolan hari Kamis hari ini. Baik, izin mungkin Pak sebelumnya sebelum kita tutup acara optimis ini ada sedikit jawab cepat Pak. Siapa? Siap. Apakah Bawaslu Kabupaten Kota memiliki kewenangan memutus sengketa hasil pemilu? Tidak. Kenapa Pak? Ya karena itu kan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Oke, selanjutnya Pak, cuman ada 3 kok Pak. Oke. Apakah Panwascam memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa? Oh iya, Ada berapa Pak jenis sengketa yang diselesaikan oleh Bawaslu? ada 2. Yang pertama adalah penyelesaian sengketa antar peserta dan juga penyelesaian sengketa, peserta dan juga penyelenggara. Oke. Terima kasih buat Pak Kordif. Terima kasih buat Pak Kordif, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang sudah mau membersamai kami di obrolan hari ini, di siang hari ini. Sangat luar biasa sahabat-sahabat. Terima kasih Pak, semoga tetap sehat selalu. Amin. Salam untuk keluarga di rumah. Baik, terima kasih sudah menyimak Optimis episode 2 ini. Semoga obrolan hari ini bisa menambah wawasan sekaligus menginspirasi kita semua dan dapat ikut berpartisipasi aktif menjaga demokrasi di Kota Bandung. Saya Putri Indra Rahmawati, pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Jangan lupa nanti ikutin terus sosial media dari Bawaslu Kota Bandung. Tetap optimis demi demokrasi yang lebih baik.